Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi luar biasa. Apa kabar Anda sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada? Sekarang kita masuk dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 April 2021. Dan di awal kami juga sampaikan ikut berduka cita atas gugurnya 53 awak kapal KRI Nanggala 402. Semoga amal ibadah diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Baik, tema kita untuk program Komunikasi Bisnis di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 26 April 2021 adalah The Entrepreneurial Mindset in Corporate Strategy. Membangun pola pikir paling tepat untuk menghadapi perubahan pasar dan memenangi kompetisi bisnis. Program ini juga bisa Anda simak secara live visual di YouTube kami, LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan juga nanti hasil rekamannya bisa Anda lihat juga kembali di YouTube kami @Suara Sidoarjo Channel. Program ini juga disiarkan di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Guyup Rukun Tulungagung, LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Radio Mahardika Bondowoso. Baik, dan di Zoom partisipan-partisipan yang luar biasa, ada beberapa komisaris yang sudah masuk kembali. Beberapa waktu lalu sempat absen karena ada rapat umum pemegang saham, bagi-bagi dividen kelihatannya. Selamat pagi Pak Denis, selamat pagi Pak Irawan, Pak Yanto luar biasa. Pak Panji luar biasa, Pak Rudi. Good morning Pak Rudi, Pak Yanto, Pak Irawan. dan narasumber. Salam sehat juga untuk kita semua ini. Narasumber kita yang luar biasa juga ada Pak Roni H. Mustamo. Baik, Pak Roni, terkait dengan tema kita ini sebagai prolog, apa ini Pak Roni? Monggo. Ya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Selamat pagi Pak Rudi, Pak Denis, Pak Irawan, Pak Yanto. Salam sehat buat semua. Kita juga sebetulnya minggu-minggu ini kan minggu-minggu sedih ya, karena Indonesia kehilangan satu kapal selam. Bukan kapal selam yang kita sedihkan, orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka dan keluarganya sekarang sedang memasuki masa duka. Iya, 11 diantaranya warga Sidoarjo di komplek Betul. AL Tebel Gedangan itu. Betul. Yang biasanya dilewati Pak Roni itu. Semoga keluarga dapat penguatan Amin. dan hiburan dari Tuhan. Mas Panji, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, hari ini sengaja kita angkat satu topik yang kelihatannya menggelitik gitu, entrepreneurial mindset. Mindset itu bagi saya adalah cara pandang, pola pikir yang menyebabkan bisa merasionalisasi alasan-alasan kita untuk berpikir dan bertindak. Jadi akibat mindset kita, kalau paham mindset kita tahu arahnya. Yang kedua, entrepreneurial itu kan berarti kewirausahaan. Kewirausahaan itu ada jiwa sebagai pengusaha, menjadi usahawan. Itu artinya orang yang siap untuk menghadapi banyak perubahan, banyak tantangan, tidak mudah putus asa. Ketika ditekan di satu sisi, dia akan survive, bertahan di sisi yang lain, begitu seterusnya. Jadi sangat berbeda memang jiwa kewirausahaan dengan katakanlah pegawai begitu. Nah, ketika kita bicara entrepreneurial mindset, kaitannya atau muncul pertanyaan apa kaitannya dengan corporate strategy? Ketika kita membangun strategi perusahaan, salah satu adalah memastikan bahwa strategi itu sanggup untuk bertahan pada parameter yang sudah dibangun beserta seluruh dinamikanya. Jadi kalau ada strategi ditata,
sudah siap bergerak, terus tiba-tiba ada perubahan pasar dan strategi itu rontok, menurut hemat saya adalah kesalahan penyusunan strateginya. Karena gagal untuk mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Nah, tapi mohon dipahami beda antara kegagalan kita mengantisipasi dengan kondisi alam yang kita sering sebut force majeure. Gitu. Walaupun dalam industri tertentu force majeure juga dihitung. Mereka bisa memunculkan polanya, gitu ya. Tetapi secara umum force majeure itu bisa kita kesampingkan. Kita nggak bisa salahin orangnya kalau tiba-tiba besok pagi misalnya Presiden Amerika menekan komando ledakan atau luncurkan hulu ledak nuklir ke RRT misalnya, demikian pula sebaliknya. Itu di luar kemampuan kita semua sebagai perencana. Nah, karena itu ada yang namanya trend watching. Mencermati apa yang terjadi dulu, sekarang, sampai ke depan. Kita cermati semuanya itu. Tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan pola, kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan, mengapa pola seperti itu terjadi? Nah, ketika kita tahu jawaban atas mengapa pola itu terjadi, maka kita punya peluang untuk bisa melakukan intervensi yang sifatnya bila perlu mengubah pola. Contoh, hari-hari ini beberapa asosiasi industri mendiskusikan tentang akan adakah investasi baru di industri masing-masing. Mulailah bercerita tentang segala macam, bagaimana Vietnam, Kamboja. Saya suka ada seorang ketua asosiasi yang kemudian mengatakan musuh kita bukan Vietnam, bukan Kamboja, bukan yang lain-lain. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Sistem yang ada di tempat kita. Karena yang namanya investasi profit, kalau mau ditambah-tambah mungkin adalah isu-isu keberlanjutan, hak asasi dan sebagainya. Karena itu menyangkut selera investor. Tetapi ketika kita gagal untuk membangun sebuah sistem yang memudahkan izin usaha, memudahkan dan memberikan kepastian ketika orang berusaha, itu bukan salahnya negara tetangga. Nah, perusahaan-perusahaan seperti yang kita hadapi, kita kelola misalnya, itu akan dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti itu. Pak Denis, Pak Rudi itu nanti akan sangat ahli. Pak Denis itu senang sekali akan membahas apa yang akan saya sebut ini. VUCA. VUCA itu adalah sebuah konsep yang sebetulnya militer. Tapi kalau kita mau fair ya, strategi itu pada umumnya memang berasal dari militer. Mulai dari Sun Tzu, itu ahli militer. Von Clausewitz itu ahli militer. Michael Porter aja yang bukan, dia adalah dosen manajemen strategi gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa sih volatilitas itu gitu. Situasi yang tidak dapat diprediksi, tidak stabil, meskipun tidak selalu rumit. Nah, karenanya perusahaan harus punya kemampuan untuk menghadapi volatilitas ini. Sesuatu yang tiba-tiba up and down. Bayangkan kalau kita punya cabang perusahaan di India. Hari itu bisa lebih dari 1 juta orang masuk rumah sakit karena COVID-19. Seorang teman saya di India, dia mengatakan bahwa persoalan ini bukan sekedar masyarakat, tetapi lebih penting lagi adalah pemerintah katanya, yang tidak kencang, tidak tegas gitu. Nah, volatilitas menghadapi situasi yang seperti ini, maka kalau kita tidak siap di dalam sistem perusahaan kita, itu yang terjadi bisa kolaps. Nah, karenanya harus dilihat, apakah kita organisasinya cukup elastis? Apakah ada
proses pengembangan yang sifatnya generalisasi dan spesialisasi, atau kita berhasil membuat satu titik temu. Karena seorang generalis itu akan sulit dijadikan spesialis, demikian juga seorang spesialis akan gagal memahami gaya berpikir generalis. Nah, bagaimana kita ketemu dengan orang yang spesialis tapi juga paham generalis? Demikian pula sebaliknya. Di dalam pendekatan yang namanya berpikir sistem, orang diajari untuk melihat itu. Dia akan tahu dia jatuh di dalam hutan, dan dia tahu dia hutan apa, hutan salak atau hutan pinus, atau hutan jati. Begitu. Kedua adalah tingkat kecepatan dalam pengambilan keputusan. Bangun kelonggaran, misalnya dalam rantai pasokan, sehingga kita kalau ada sesuatu yang agak katakanlah terlambat sedikit, begitu kita masih punya ruang untuk bergerak, bukan langsung hancur dalam hal segalanya. Nah, dalam volatilitas ini, yang namanya IT itu menjadi sangat kuat. Kenapa? Karena IT bisa membantu kita untuk menyelesaikan banyak hal. Yang kedua, di dalam VUCA itu uncertainty, ketidakpastian. Apa itu? Kadang-kadang kita mengambil keputusan yang kurang informasinya. Pagi tadi saya search, saya mencari data tentang kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur. Maaf, yang baru saja terkena tapi saya tidak dapat data yang baru. Data yang terbaru adalah data tahun 2017, artinya hampir 4 tahun yang lalu. Dan tingkat kemiskinannya 30,13%. Artinya relatif sepertiga penduduk Kabupaten Sumba Timur itu miskin. Nah, lalu saya hubungkan dengan yang namanya rasio indeks Gini, gitu, yang menunjuk 299, bandingkan dengan Jawa Timur saja, sebuah provinsi yang ketimpangannya sangat tinggi, jarak antara orang miskin dan kaya sangat tinggi. Gitu. Nah, kalau di sini 0,299, tapi dalam hati saya ini bukan soal pemerataan, ini soal sama-sama hampir miskin bersama, begitu. Nah, berarti ada sesuatu yang harus diangkat. Kadang-kadang karena ketiadaan informasi, kita bisa saja mengabaikan informasi itu, padahal itu sangat penting. Oleh karenanya, di dalam perusahaan, nggak boleh kita seperti, pemerintahan, yang ketika ditanya kenapa harus impor, produksi kita bagus, terus dirjennya dengan enteng mengatakan, mohon maaf, waktu perhitungan kami lupa memasukkan produksi dalam negeri. Nah, ini kan salah. Nah, kalau di bisnis nggak bisa. Karena itu, setiap orang harus mengumpulkan informasi, wawasan tambahan, data pelanggan, analisis pasar, dan itu bila perlu waktunya daily, gitu, harian muncul. Seperti kalau kita bergerak dengan pasar saham, itu kan tiap hari selalu ada brief, gitu. Kita kemana-kemana dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kompleksitas. Mohon dipahami, kompleksitas itu, ya C complexity, kompleksitas itu berbeda dengan rumit. Rumit itu adalah kondisi yang nggak jelas. Kalau kompleksitas itu kondisi di mana sangat banyak elemen yang terlibat, terjadi kolaborasi, membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang ketat supaya tidak terjadi tabrakan. Tapi manageable, bisa dikelola. Memang ada kapasitas, orang tertentu tidak bisa berpikir terlalu kompleks, orang lain bisa berpikir terlalu sangat kompleks. Nah, karenanya harus dibangun standar operating procedure yang jelas, gitulah. Sehingga keputusan-keputusan itu bisa diambil dengan sangat baik. Bukan feeling, bukan asal jalan, gitu. Atau orang mengambil keputusan karena dia lelah berpikir. Biasanya ciri khas yang paling gampang adalah seorang pejabat, baik itu di swasta maupun di negeri, kalau dia sudah mengatakan dengan memulai kalimatnya, sementara kita bikin begini dulu, itu artinya dia tidak berpikir panjang. Karena dia hanya ingin melepas masalah itu dari hadapannya dia, nanti biar orang lain yang memikirkannya. Nah, karena itu kita harus identifikasi kekuatan, pengalaman yang ada di dalam organisasi kita untuk menghadapi kompleksitas.
Kita harus merekrut, menyiapkan orang, mengembangkan orang supaya bisa mengantisipasi. Dan yang terakhir adalah ambiguity atau ambiguitas. Informasi presiden itu kadang-kadang kurang. Kadang-kadang kita menjadi sulit untuk memprediksi bagaimana tindakan-tindakan kita itu bisa diambil dengan baik. Oleh karenanya, ketika ada ketidakpastian di mana-mana, maka tugas manajemen adalah menciptakan kejelasan. Kita berbagi ruang untuk bisa dicapai. Karena itu ada yang namanya commitment to result. Bagaimana kita komitmen untuk mencapai hasil. Kita harus fokus pada apa yang kita bagus. Nanti yang lain boleh kita dorong kemudian. Kalau kita melakukan sesuatu, pastikan ada prototype, ada pilot project, semuanya supaya jelas, eksperimennya jelas, sehingga kita bisa berkembang. Jadi kira-kira itu Mas Panji, kalau kita mau supaya ada sebuah rencana strategi atau strategi perusahaan yang baik, maka pertama adalah mindset setiap orang yang ada di dalam perusahaan, terutama para pimpinan, itu ya memang harus entrepreneurial mindset. Saya sering mengatakan kalau ada orang ingin direkrut dalam wawancara, dia hanya berjanji akan membawa perusahaan ini stabil, nggak usah diterima. Karena bisnis itu adalah soal decision, soal keputusan. Keputusan itu kalau berhasil akan melonjak tajam, kalau gagal dia akan jatuh. Jadi bisnis itu cuma dua pilihannya. Berhasil, ya naik atau turun. Kalau standar, jalan normal, stabil, itu dia tidak berpikir. Dia hanya memaksimalkan apa yang sudah dipikirkan oleh orang sebelum dia. Kira-kira itu Mas Panji, untuk mengantar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Saya juga ingin sapa beberapa partisipan yang juga sudah mulai bergabung. Di antaranya Wakil Dekan kita ada Pak Aldo. Selamat pagi Pak Aldo. Selamat pagi Pak Panji. Kemudian ada District Governor Ibu Cindy Bahtiar. Selamat pagi Bu Cindy. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Semua? Sehat selalu Ibu. Baik, ya. Luar biasa. Ini kalau saya lihat backgroundnya, hati-hati angin Bu, dekat pantai soalnya. Rambutnya sudah kaku, nggak bisa gitu ya. lari. Luar biasa. Baik, sebelum nanti ke partisipan-partisipan yang sudah kita paham tentang kapasitas dan kapabilitasnya, ini saya ingin menyapa Bu Cindy terlebih dahulu ini. Bu Cindy, ini berapa kali Bu? Saya kok agak-agak lupa gitu ya, berapa kali join di program ini? Saya 2-3 kali saya join. 2-3 kali ini ya. Mungkin di refresh kembali, bisnis apa Ibu? Saya sekarang ada estate developer dan juga function building yang saya gunakan untuk beberapa, ada office space, ada MICE ya yang kita pakai untuk building ini. Jadi kita ada building 3 lantai begitu. Jadi itu usaha saya kebetulan. Kalau suami di bidang ekspor furniture ya. Luar biasa. Kalau di 2021 Anda optimis trennya cerah itu? Secerah pantai di belakang itu? Kalau untuk di function building ini kan kita banyak untuk menyewakan tempat, kita dari A to Z ya, jadi kita semua provide untuk misalnya wedding itu dari A to Z, jadi one stop shopping, jadi memang tidak ada yang di sekarang ini kebetulan orang kalau tidak punya building, orang itu mempunyai building tapi tidak mau susah, jadi artinya dia cuma menyediakan building and that's it. Kalau kita ada building, we provide also food, and kalau orang menikah kita provide gaun pengantinnya dan semuanya, and then termasuk wedding planner-nya di sini, kemudian juga ada musik. Jadi orang tuh bawa diri aja terus mereka bisa merit di Vina House, dan namanya Vina House. Jadi itu yang tidak dipunyai oleh orang lain, karena mereka biasanya kalau punya gedung terus panggil IO-nya suruh kerja, and that's it. Kalau ini kita do everything by ourselves, itu aja keuntungannya. Jadi kita bisa
lebih survive karena kita cost-nya juga bisa kita manage gitu. Iya, apalagi bulan-bulan ini banyak orang yang merit kelihatannya ya Bu, ya Bu Cindy. Enggak lah, kalau bulan Enggak ya? puasa orang nggak merit loh, nggak boleh loh. Enggak, maksudnya nanti, beberapa bulan terakhir dan bulan ke depan gitu ya. Ya, bulan Juli, Agustus, September itu bulan-bulan ramai untuk menikah, itu kan bulan besar ya kalau dibilang di Jawa itu. Terus kalau di bidang yang saya properti ini, saya membuat rumah kebanyakan yang agak tipe besar ya, jadi dengan luasan lebih dari 280 gitu dengan 2 lantai. Jadi mungkin memang pasarnya saat ini agak lebih slowing down daripada sebelumnya. Lalu saya planning untuk membuat yang lebih kecil-kecil lagi, which is I think untuk middle class lah ya, middle to low, pasangan yang baru menikah dan semuanya itu saya kira masih target market yang bagus gitu. Yang masih prospektif begitu ya. Jadi kalau sekarang ini untuk Anda yang mau menikah barangkali ya, untuk yang kesekian kalinya. Iya, ditawarin sekalian. Jadi tidak hanya diri yang perlu Anda bawa. Sekarang ini simpel kan, hanya bawa diri sama uangnya itu yang penting ya. Iya, mau rumah ada, mau apa. Jadi Gitu ya. prinsipnya itu apa? Lu mau gua ada gitu. Gitu, palu gada berarti ya. Baik, Iya, kalau kita jadi kaitkan dengan tema yang kita angkat untuk pagi hari ini, membangun pola pikir paling tepat untuk menghadapi perubahan pasar dan memenangi kompetisi bisnis. Biasanya strategi apa ini yang kerap kali dilakukan oleh Bu Cindy dan juga timnya ini? Di bidang yang tadi saya katakan, kalau kayak di bidang sekarang ini, kebetulan kita ada office space juga yang memang blessing in disguise. Waktu sebelumnya kita mau ada bangun untuk hotel, tapi ternyata sebelum pandemi itu ada Traveloka dan Tokopedia kebetulan di gedung kami, jadi blessing in disguise. Jadi kita memang tidak begitu terpengaruh. Andai kata itu kita memang jadikan hotel, ya mungkin sekarang agak banyak terpengaruh karena justru usaha ini banyak yang terkena dampaknya. Jadi kalau yang saya bicara mengenai kayak yang wedding kita harus menyesuaikan juga. Sekarang saat ini protokolnya kan tidak boleh dari lebih dari 100 orang untuk di Jawa Tengah. Jadi ya kita bikin aja tetap one package, tetap dengan prinsip itu one package yang memudahkan. You go to Vina House and then everything will be ready. Jadi termasuk semuanya. Jadi tapi paketnya of course kita sesuaikan dengan pandemi gitu. Hanya 100 orang dengan protokol kesehatan yang bagus. Ya kita juga masuk tetap sekarang. Dulu saya waktu pertama kali tadi Pepperoni kan bilang saya memang backgroundnya di banker. Di sebelum menikah saya juga di bidang perbankan dan saya sudah waktu itu memegang group division, jadi ya group division head. Jadi ini sesuatu yang lain. Kalau saya mau bicara mengenai penyesuaian mungkin bisa. Tapi ini kan saya ditanya mengenai pandemi. Tapi kalau bicara mengenai mindset ketika saya jadi profesional dan jadi pebisnis, itu mungkin lebih luas lagi. Tapi kalau untuk yang pandemi ini ya saya lakukan sekarang dengan menyesuaikan. Kalau di perumahan saya, saya sebagai estate developers, saya akan membangun dan sudah planning dengan rumah luasan 45-36 di kisaran 500 jutaan gitu ya. Jadi I think it's still the market is there. Kredit di atas 1M I think is not easy karena mereka juga memerlukan pegawai yang kayak WFH gitu, mereka tidak mau. Ya, artinya itu mereka berarti kan tidak tetap penghasilannya. Jadi sekarang nih yang diminati malahan pegawai negeri gitu. Nah itu merupakan target market yang baru. Dan untuk yang wedding tadi ya kita memang less than 100 orang yang bisa wedding di kita dan memang paketnya kita sesuaikan dengan protokol dan ya sekarang kita memakai medsos ya untuk itu. Untuk pemasarannya. Dulu saya pakai spanduk-spanduk gitu. Brosur juga gitu ya. Itulah the real entrepreneurship. Jadi harus selalu update terhadap perkembangan dan juga strategi yang ada. Dan mungkin kalau di antara sahabat atau pendengar yang belum tahu, Bu Cindy ini adalah mantan Vice President Bank Asing, sekarang bisnis jasa di Semarang dan juga kalau boleh dicerita
ada kedekatan dengan Presiden RI yang sekarang. Kedekatan dalam arti kata dulu informasi yang saya dapatkan pernah pameran furniture bareng karena Pak Jokowi kita tahu dulu kan orang pengusaha di bidang kayu juga begitu ya. Dan ini mudah-mudahan kalau proyek-proyek nggak dapat kata PLC ya Bu ya? Enggak, itu bukan kedekatan mungkin jadi bisa dikatakan karena kalau saya lebih kepada function building dan juga as a developer itu memang. Tapi kalau suami bergerak di bidang ekspor untuk furniture dan kebetulan dia ekspor untuk furniture dan frozen fish. Kalau ekspor furniture itu memang dari dulu pameran kan selalu bareng dengan Jokowi tapi tidak dekat sekali ya. Memang suami memang di bidang furniture di beberapa kepengurusan lah gitu. Iya, tapi minimal kalau papasan ketemu di satu tempat gitu pasti tahu lah. Pak Jokowi kan pernah istilahnya kenal gitu ya, daripada gak kenal sama sekali. Ya, nggak mungkin papasan di suatu tempat ya, dia presiden sekarang aja dijaga. Baik, Gitu. Bu Sini terima kasih untuk bagi-bagi ilmunya. Jadi saya geser ke Pak Denis. Pak Denis apa kabar? Baik aja Mas Panji. Luar Terima biasa kasih. Pak Denis, tetap semangat ya. Luar biasa. Saya nggak berani kasih komen mau gabung atau enggak karena saya baru turun dari gunung tadi. Oh gitu ya. Takut terlambat ternyata cukup lancar meskipun sebenarnya macet juga sih. Ya. Silakan Mas Panji. Iya, monggo Pak Denis terkait dengan tema kita ini ada persepsi atau juga pendapat dari Anda ini, monggo. Terima kasih Mas Panji, terima kasih Pak Roni, Pak Rudi, Bu Cindy, dan Pak Aldo, Pak Yanto, Pak Irawan, dan teman-teman lain. Ini memang satu judul yang menurut saya sudah hakiki ya. Jadi kalau corporate strategy nggak ada entrepreneurial mindset, mendingan bubar aja deh. Ya, itu bahasa saya, maaf. Karena apa? Karena tanpa entrepreneurial itu udah nggak mungkin, apalagi di zaman yang seperti nggak tadi Pak Roni sudah jelaskan mengenai VUCA ya, dan saya sangat suka sekali ya kalau membahas VUCA itu karena memang itulah kenyataan kita sehari-hari ya. Nah, jadi apapun bisnisnya, besar kecil harus memiliki elemen itu ya. Nah, yang mungkin pada kesempatan ini dan karena ini bisa didengar banyak orang, saya juga berharap perusahaan-perusahaan milik negara ya harus melakukan ini gitu loh ya. Jangan lupa bahwa kompetisi itu semakin keras dan semakin bahasa kasarnya bukan bukan orang makan nasi, orang makan orang. Nah, itu. Ya, jadi ini yang perlu kita waspadai, tentunya ada digitalisasi dan sebagainya. Jadi memang saya memperhatikan ini mungkin hal-hal yang perlu diperkuat lagi ya. Nah, jadi kalau di swasta rasanya sih harusnya ya sudah adalah paling tidak elemen ini. Karena apa? Karena shareholder kan galak-galak. Pak Rudi paling tahu itu. Kalau shareholdernya CEO-nya nggak perform, kita tinggal bilang shareholder aja kan Pak Rudi ya. Ya, get rid of him gitu kan, gitu. Ya kurang lebih begitu kasarnya. Nah jadi ini penting sekali elemennya dan saya terima kasih Pak Roni sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali ya, dan jadi memang bagi saya itu aja, jadi pesannya bagi saya mudah-mudahan didengar banyak oleh pejabat-pejabat yang berwenang di negara kita ini yang kita cintai ini, dan supaya kita makin kompetitif. Dan saya tadi setuju di pembukaan bahwa kok Vietnam begini, ini begini, saya pikir ya bukannya kita nggak perlu takut. Indonesia jauh lebih kaya dari Vietnam. Indonesia jauh lebih dari segala-galanya, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat itu dengan baik. Jadi karena sudah terbiasa bagus-bagus, seolah-olah ya aman-aman aja gitu. Nah, tapi harus melakukan sesuatu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Denis. Betul itu yang perlu kita notice. Indonesia lebih kaya daripada Vietnam secara luasan wilayah juga dan juga secara sumber daya manusia juga kita lebih banyak. Baik, sebelum kita ke commercial break, ini perlu yang kita dengar adalah pendapat dari Pak Rudi Balmater. Selamat pagi Pak Rudi. Monggo Pak Rudi. Terima kasih Pak Panji dan teman-teman Profesor Roni dan
our friend, my Chairman Denise, thank you very much. And also my District Governor, Zindi, thank you very much. Pak, begini Pak Panji, saya orang yang berkecimpung dalam pengelolaan family business. Kita harus ingatkan bahwa jabatan CEO itu berat. Artinya apa? Manajemen guru dari Amerika, CEO itu harus 60% waktunya harus bernetwork, harus di luar, jangan di kantor. Harus berhubungi customer yang besar, juga mengenai seperti kreditor atau bankers, atau bagaimana siapa yang industry player. Tapi anehnya, pada umumnya banyak CEO hanya ngongkrong-ngongkrong di kantor, Pak. Kenapa? Sebab salah satu tanggung jawab dari CEO, direktur utama, adalah pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan omset. Nah, omset ini harus diperhatikan sebab ini salah satu faktor untuk meningkatkan namanya price earnings ratio atau nilai-nilai stock value, kan gitu. Makin banyak omset, makin banyak profit, senang sekali dari para investor. Nah, ini adalah tanggung jawab pertama daripada Presiden Direktur. Harus memahami mengenai impact daripada social, economy, and political. Bagaimana mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Dengan pandemic crisis ini, memang kita ada survival mode. Tapi harus juga perhatikan, kita mau kemana, bagaimana pertumbuhan perusahaan ini. Kalau kinerja tidak akan maju, apa peranan daripada CEO? Saya mengingatkan orang-orang yang jabatannya CEO punya tanggung jawab yang serius. Kalau mereka tidak bisa meningkatkan omset atau memperluas bisnis, lebih bagus harus cari orang yang dinamik dan vibrant supaya perusahaan ini bisa dilindungi in the future. So, to me, CEO harus ada entrepreneurial mindset. Kalau omset kita 1 triliun, bagaimana 3 tahun? Apakah itu menjadi 4 triliun? Dan bagaimana apakah kita pilih bisnis atau memperkenalkan produk baru atau bagaimana? Itulah yang harus dipikirkan oleh para CEO. Ini tanggung jawab nomor 1. Terima kasih Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Rudi, CEO. Tanggung jawab yang serius. Tidak hanya melulu soal gaji dan fasilitas yang gede, tapi juga ada di balik itu ada tanggung jawab yang gede juga, begitu ya Pak Rudi ya. Luar biasa. Baik, Pak Rudi dan juga partisipan yang lain, kita jeda dulu, nanti kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Sahabat ingin makan brownies tapi nggak mau ribet, ada keripik brownies gelis diproses secara higienis dan bahan-bahan berkualitas dengan berbagai varian rasa, original, kelor, banana Oreo dengan topping cheese, choco chips, kacang, kismis. Keripik brownies gelis memiliki legalitas PIRT, merek halal dan berbarcode. Untuk info lengkap, silakan hubungi 0858 5223 9938. 0858 5223 9938. Keripik brownies gelis, sahabat penggugah selera Nusantara.
Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Sahabat pecinta brownies, ada kabar gembira. Brownies dalam bentuk keripik rasanya maknyus di lidah. Produk Goodman Kitchen. Mulai brownies bakar, keripik brownies, dan oat cookies. Dengan rasa dan kualitas yang premium dan harga yang terjangkau. Ingin tahu rasanya? Buruan coba. Pemesanan hubungi Zia 0821 4114 1162. 0821 4114 1162. Goodman Kitchen, good choice for a good people. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, banyak orang menjual bumcel, bumbu pecel, tapi yang ini bumbu pecel Rahnindi beda. Dimasak tanpa penggorengan minyak, tanpa MSG, yang diolah dengan kacang tanah dan gula merah. Cocok untuk pelengkap ketika makan. Selain bumcel, Rahnindi juga punya abon pai, abon pepaya. Abon pai adalah pepaya yang diolah menjadi abon, yang cocok pendamping makanan dan camilan. Bumcel dan abon pai Rahnindi, produksi Warung Cakmat Wonoayu. Info pemesanan silakan hubungi Warung Cakmat di Prime Park Resident, Blok B4 nomor 3 Wonoayu Sidoarjo. Follow juga Instagramnya @rahnindi RHANINDI. Baik, kita masih bersama di program Komunikasi Bisnis dengan tema kita adalah The Entrepreneurial Mindset in Corporate Strategy, membangun pola pikir paling tepat untuk menghadapi perubahan pasar dan memenangi kompetisi bisnis. Sebelum ada pertanyaan yang nanti dibacakan oleh redaksi, saya bergeser untuk menyapa partisipan yang lain. Di antaranya Pak Irawan, silakan. Pagi Pak Irawan, masihkah connect dengan kami? Oh, sepertinya putus ya. Sepertinya Pak Irawan terlempar ini. Terlempar ya. Mudah-mudahan sudah pakai safety belt ya. Baik, kalau begitu saya ke Pak Yanto. Pak Yanto, moga. Selamat pagi. Pagi. Pak Panji. Ya, terima kasih sekali. Suara saya terdengar. Terdengar jelas dan luar biasa. Meneduhkan ini, Pak. Terima kasih. Ya, tadi sudah banyak diuraikan. Ya, jadi memang entrepreneurial mindset itu penting sekali. Ya, yang jadi masalah itu kalau saya sebagai pengajar atau pendidik itu bagaimana konsep-konsep itu bisa direplikasi. Ya, jadi orang-orang yang tidak memiliki talenta sudah jadi CEO, tadi ada ternyata salah satu kuncinya 60% harus jalan-jalan terus. Nah, itu mungkin harus ada yang memberitahu ya, maka ada
course namanya directorship. Ya, jadi orang kalau di direktur itu harus berperilaku seperti apa. Nah, itu memang kalau itu sudah bisa terformulasi, ya itu sekarang ilmunya itu masih langka. Ya, jadi itu kalau bisa diformulasi, kita ada directorship itu biasanya import ya ilmunya ya. Jadi mungkin case study Indonesia itu penting sekali. Terus yang kedua itu memang jadi pimpinan itu tadi dikemukakan itu harus memiliki jiwa entrepreneur, salah satunya itu risk ya. Maka untuk memudahkan risk itu ada juga itu pimpinan tuh menempatkan orang itu yang di perusahaan-perusahaan yang jelek, yang unit yang rugi terus. Nah, itu diuji entrepreneurial mindset-nya. Jadi kalau itu memang jadi bagus ya, memang bagus ya. Jadi saya punya teman itu khusus mengobati perusahaan-perusahaan yang tidak maju, yang rugi, bukannya dibubarkan tapi di-develop ya, develop sehingga maju. Ya, ini 2 poin saja. Terima kasih Mas Panji. Pak Yanto, Pak Turnuwun, terima kasih juga. Kemudian saya geser ke Pak Aldo, Wakil Dekan Fakultas Kewirausahaan UM, Universitas Widya Mandala Surabaya. Pak Aldo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Panji, selamat pagi District Governor Cindy. Selamat pagi juga IPP Rudi dan PP Roni. Selamat pagi semua, Pak Yanto, Pak Denis. Terima kasih. Ya, kalau dari pengamatan akademisi ini seperti apa ini? Monggo Pak Aldo. Ya, Pak Aldo, sepertinya delay ini. Kok terputus gitu ya? Baik, sambil menunggu sambung dengan Pak Aldo, saya coba ke redaksi. Kanza, ada berapa pertanyaan yang sudah masuk ini? Bentar Kanza. Anda masuk di WhatsApp-nya redaksi. Bisa disampaikan? Oke, dari Pak Ferdi di Nganjuk, untuk cara mewujudkan komitmen jangka panjang itu seperti apa ya Pak? Soalnya sering gagal fokus untuk bikin komitmen seperti itu. Kemudian dari Bu Luciana di Prambon, Pak, kalau mindset entrepreneur, perlukah melihat sisi nilai itu sendiri? Iya, baik, terima kasih. Sebentar, saya tadi sempat terlewatkan nyatetnya. Kalau Bu Luciana tadi pertanyaannya apa? Pak, kalau mindset entrepreneur sendiri, perlukah tetap melihat sisi nilai itu sendiri? Oke, terima kasih Bu Luciana. Pak Ferry di Nganjuk dan juga Bu Luciana di Sidoarjo kalau tidak salah. Baik, saya coba. Ada gangguan rupanya. Dan baik, sepertinya kita ada gangguan dan mohon maaf ini. Nah, itu menjadi sebuah masuk nih itu Pak. Iya, Pak Aldo, bisa mendengar suara saya Pak Aldo? Bisa Pak Panji? Iya, mohon maaf tadi sempat kami ada gangguan, bisa disampaikan kembali apa yang tadi Anda sempat tuturkan? Oke, yang bisa digarisbawahi untuk entrepreneurial mindset di dalam corporate strategy, ini bisa diimplementasikan ya di dalam sebuah korporasi. Itu yang pertama adalah overcome challenge. Bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan yang sudah ada. Kata kuncinya adalah adaptif. Kita bisa bermanuver sesuai dengan semakin gede suatu perusahaan, ini semakin dia semakin sulit untuk adaptif, semakin sulit untuk agile karena besarnya dia. Nah, sementara entrepreneur, kalau misalnya kita ngomong usaha mula-mula, ini cepat bermanuver. Karena dia masih kecil, skalanya masih kecil sehingga dia mudah untuk pindah-pindah, untuk pivot, gitu ya. Yang kedua itu decisif, jadi bisa mengambil keputusan di dalam kala sulit, dan yang terakhir adalah responsibility. Dia bisa ambil tanggung jawab. Nah, ini adalah 3 ciri pokok dari entrepreneurial mindset. Nah, tipsnya gimana untuk bisa mengimplementasikan 3 hal tadi? Itu mereka menciptakan kebutuhan untuk improving skills. Nah, untuk improving skills ini tidak mudah, karena butuh awareness dari diri sendiri, sadar bahwa dia harus berubah, baru dia bisa belajar. Yang kedua, dia belajar dari masalah, learn from mistakes, dan yang terakhir, dia mesti harus terbuka terhadap ide-ide.
Nah, yang menarik adalah tadi saat Pepperoni membahas tentang VUCA, seorang pengusaha dari China, Jack Ma, ini memberikan sebuah solusi atau jawaban atas VUCA, yaitu DAMO. Nah, DAMO ini juga sempat diangkat oleh Pak Hermawan Kartajaya dalam Marketing 4.0. Ini kepanjangannya adalah Discover New Area, jadi melihat sesuatu dari sudut pandang lain. Lalu kemudian Adventure, pengalaman, jadi berani risk taking, tadi Pak Yanto sempat highlight. Lalu kemudian yang ketiga adalah momentum, memanfaatkan momen yang ada dan mengeksploitasi itu. Dan yang terakhir adalah outlook, discover, adventure, momentum, dan outlook. Nah, kalau yang outlook ini kita melihat kondisi market seperti apa, tidak hanya discover saja, mencari lapangan kayak gimana, baru nanti kita fit and proper test, cek cocoknya kayak gimana. Seperti itu mungkin tambahan dari saya, Pak Panji. Baik, terima kasih Pak Aldo untuk tambahannya dan juga inputnya, insight-nya luar biasa. Baik, saya coba ke Pak Roni. Pak Roni. Ya. Ya, Pak Roni tadi sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Kanza dari redaksi tentang pertanyaan yang sudah masuk tadi, atau mungkin perlu diulang? Belum ya? Baik, Kanza bisa diulang lagi pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan dari Pak Ferdi di Nganjuk. Cara mewujudkan komitmen jangka panjang itu seperti apa ya Pak? Soalnya sering gagal fokus untuk bikin komitmen. Oke, berikutnya. Kemudian dari Ibu Luciana di Prambon, Pak, kalau mindset entrepreneur, perlukah tetap melihat sisi nilai itu sendiri? Baik, terima kasih untuk sahabat pendengar yang sudah berpartisipasi untuk bertanya di 0811309109. Pak Roni bisa ditanggapi sekaligus closing statement. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Jadi memang kalau kita punya program jangka panjang, itu tidak mudah. Kenapa? Di tengah jalan sering ada godaan. Yang kedua, selalu ada perubahan-perubahan, ada dinamika. Nah, semua itu lebih parah lagi menyangkut manusianya. Karena manusia itu cenderung melambat. Cenderung melambat artinya apa? Ketika kita sudah mendekati target-target dan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah selesai, apalagi bisa melebihi target, maka ada kecenderungan kecepatan kita bekerja tidak sama dengan di hari awal. Gak usah jauh-jauh lah, teman-teman kita yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun begitu, mesti direview, ditanya, dia minta refleksi, hari pertama Anda kerja bagaimana? Tadi pagi berangkat kerja, perasaan bagaimana? Nah, dua hal ini bisa terjadi. Karenanya, setiap organisasi itu perlu menjaga supaya setiap orang berada pada track yang dia sudah punya komitmen di sana. Selalu diingatkan dan disiapkan juga yang namanya dalam tanda kutip sparring partner, teman dia untuk berjalan bersama. Gampangnya gini, kalau Anda mau lari sprint, Anda sendirian aja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda perjalanan jauh, baiknya rame-rame, gitu. Maka kita lihat kalau lari sprint itu orang cepet-cepetan, tapi kalau lari maraton itu kayak pesta begitu kan, banyak banget orang lari bersama. Karena ketika kita ada bersama on the right track bersama, maka kita bisa saling menguatkan. Itu jadi penting. Nah, apa jadinya ketika seseorang tiba-tiba kehilangan arah dan tidak lagi mengikuti apa yang tadi dilakukan? Apakah dia tidak punya komitmen? Belum tentu. Kadang dia terjebak pada suasana yang menyebabkan dia tidak sadar bahwa dia sudah berada di jalan yang salah. Itu harus diluruskan, diajak kembali. Sistem harus dibangun. Karena kalau tidak ada sistem, maka trackingnya nggak terjadi. Kita nggak pernah tahu kita sampai di mana. Dan kita tidak pernah tahu karena tidak pernah ada evaluasi. Nah, evaluasi itu fokusnya adalah pada kinerja, bukan fokusnya pada apa karakter orang itu. Jadi jangan pribadi orang itu nanti disebut sebagai apa ya, ad hominem gitu kalau saya istilahnya. Jadi argumentum ad hominem itu kan begini, ketika kita misalnya berdebat dan kalah untuk membangun sebuah argumentasi, yang kita serang pribadinya. Nah, itu nggak boleh. Kalau di kantor kita profesional aja gitu. Tujuannya apa, Anda kerja apa, sampai di mana. Jadi nggak usah mikir lah gitu loh. Kemarin istrinya pakai baju bagus apa jelek, nggak usah dikomentarin, itu urusan pribadinya dia.
Nah, hal-hal yang seperti ini perlu dilakukan terus. Jadi itu caranya menurut saya. Nggak bisa kita biarin orang jalan sendiri terus di ujung akhir kita katakan bahwa dia berprestasi atau tidak berprestasi. Itu sangat tidak baik bagi orang maupun perusahaan. Ada yang namanya Peter Principle, ada namanya FATSI, dan sebagainya. Itu nanti bisa dibahas pada peluang yang lain tentang HR. Yang kedua tadi, tiba-tiba saya lupa asik ini. Yang kedua apa Mas Panji? Pertanyaan dari Bu Luciana di Prambon mengenai mindset dari apakah sebentar, ini lebih cocoknya daripada nanti saya salah kutip, saya coba ke redaksi kembali. Ya kan, Za? Bu Luciana tadi. Pak, kalau mindset entrepreneur, perlukah tetap melihat sisi nilai itu sendiri? Oke. Terima kasih. Maaf, tadi saya asik ngomong HR. Nilai itu ada dua di dalam bisnis itu. Nilai yang artinya uang, dan nilai yang artinya ini ya, kualitas pribadi apa yang kita bayangkan gitu ya. Nah, yang nanti urusannya dengan visi dan cara pandang gitu. Nilai harus selalu ada, dan nilai harus selalu dihitung. Ketika ada perubahan bukan berarti nilai kita hilang. Tantangan terbesar di dalam setiap perubahan adalah bahwa kita mempertahankan mencapai target-target yang kita mau. Tetapi ketika ada tekanan-tekanan, bagaimana cara kita mencapai target? Dan pentingnya mendapat target itu akan menimbulkan isu etika. Gampangnya gini, ketika persaingan sangat ketat, enaknya kita nyogok nggak? Gitu. Kalau ada proyek dari pemerintah, kita akan melakukan penyuapan atau enggak? Kita akan melakukan gratifikasi. Ini mencapai nilai yang rupiah tadi, dia hilangkan nilai yang karakter dirinya dengan cara kemudian korupsi. Dan korupsi itu ada 30 jenis loh di Indonesia ini ada 30 jenis korupsi yang kemudian dikategorisasikan ya bisa ada 7 kelompok besar di dalam korupsi. Gratifikasi itu salah satu contohnya. Bagi orang tertentu dianggap wajar. Mohon maaf ini sebentar lagi kan ada lebaran nih. Para penyuap-penyuap akan siap-siap untuk melakukan gratifikasi. Serangan parsel. Maka siapapun yang menerima parsel pejabat pemerintah, terutama para kepala daerah yang baru terpilih kemarin, 2020 harus hati-hati. Karena KPK akan memeriksa ketika itu lebih dari 1 juta rupiah, dilaporkan saja dalam waktu kurang dari atau maksimal 30 hari. Kalau enggak dianggap ada niat. Nah, hal yang seperti ini itu bisa mengganggu. Tapi begini, prinsip di dalam bisnis itu ketika integritasnya hilang, maka yang lain sudah tidak ada gunanya. You mau pinter, you mau hebat, nggak ada gunanya. Karena kelihatannya kita berhasil, tapi hanya sesaat. Untuk jangka panjang, itu hanya akan membawa kehancuran buat perusahaan. Karena sistemnya rontok. Kenapa nilai-nilai di dalam perusahaan itu rontok? Ada ungkapan yang menarik. Tujuan-tujuan yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik pula. Tapi bertahan untuk menjalankan cara-cara yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang baik, itu tidak mudah. Banyak orang yang kalau ditanya, mengapa Anda dulu melamar pekerjaan di sini? Kalau dihubungkan dengan kondisi saat ini, kenapa mesti berantem sama teman sekerja? Itu dia bisa nangis. Demikian juga ketika ada, nah ini di sini ada Pak Rudi, Bu Cindy, Pak Aldo, ini satu organisasi sama saya. Ketika orang diajak berorganisasi, bisa saja selalu ada konflik of interest, ada kepentingan-kepentingan. Dan itu harus kita ingatkan. Ingatkannya sederhana. Kenapa dulu Anda bergabung? Begitu. Nah, sehingga orang akan bisa rilis terhadap hal-hal yang tidak perlu. Kira-kira itu, Mas Panji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni untuk kesempatannya. Dan juga mohon maaf karena waktunya juga terbatas ini. Dan juga terima kasih untuk partisipan yang lain, Pak Aldo, Bu Cindy, Pak Rudi Balmater, Pak Yanto, dan juga Pak Irawan tadi yang juga sempat join ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, sahabat pendengar dan pemirsa. Kita insya Allah bersua kembali di minggu yang akan datang. Semangat pagi, salam juga untuk semua partisipan, sukses luar biasa. Sampai jumpa. Baik, demikian